Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala al-khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-'ilmi wal Qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Alhamdulillah, ana bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mengumpulkan kita di subuh hari ini. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kita akan membahas tema yang penting, apa tak cukup Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita. Allah subhanahu wa ta'ala itu menyatakan bahwasanya Allah cukup bagi hambanya yang bertawakal, yang dia menyerahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan Allah berfirman, alaysallahu bikafin abdah, tidakkah Allah subhanahu wa ta'ala telah mencukupi hamba-hambanya. Wa yukhawifunaka billadhina min dunih, dan mereka menakut-nakuti engkau wahai Muhammad dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yudlil fama lahu min had, dan barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia menyimpang, maka enggak akan lagi ada yang bisa memberikan hidayah untuknya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan alaysallahu bikafin abdah, bukankah Allah telah mencukupi hamba-hambanya? Jawabannya jelas iya. Tapi ternyata banyak dari kita yang tidak bersyukur kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sangat sedikit hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu bukanlah yang jauh pengawasannya, yang jauh ilmunya dari diri kita. La, Allah tu dekat, Allah menjaga kita. Dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan fallahu khairun hafidha, Allah adalah sebaik-baik penjaga bagi kita. Wa huwa arhamur rahimin, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang paling penyayang. Dan bahkan Masya Allah tabarakar rahman, Allah firmankan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepada manusia dibandingkan apa? Urat nadi dia. Saking dekatnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Tinggal mau enggak kita ini meminta kepada Allah. Mungkin bisa jadi kita ini merasa tidak cukup dalam hidupnya, merasa ada yang kurang dan sebagainya. Mungkin karena kita enggak berdoa, mungkin kita enggak meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kalau ada yang bertanya kepada engkau tentang saya, maka saya dekat. Minta semuanya, Allah akan cukupi. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan setiap permintaan yang mau berdoa. Syaratnya apa? Idza da'an, kalau dia mau berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini lebih sering ngemis kepada manusia dibandingkan kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hartanya manusia terbatas, wallahi ya ikhwah, terbatas harta mereka. Kekayaan mereka terbatas. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala kita minta yang paling banyak, sama sekali tidak mengurangi kekayaan Allah azza wa jal. Dan bahkan disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, Nabi bersabda, Allah berfirman, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'utiya kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika min mulki syai'a." Kalau seandainya
makhluk yang pertama dan makhluk yang terakhir, dari kalangan jinnya, dari kalangan manusianya, mereka meminta yang paling mereka inginkan, meminta yang paling sulit bagi mereka. Semua diminta dan aku akan kasih. Satu orang minta 1 M semisal, terlalu kecil. 1 triliun terlalu kecil. Minta terserah mereka kepada Allah Azza wa Jal. Semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikumpulkan oleh Allah di sebuah apa? Satu gunung. Apa kata Allah Azza wa Jal? Ketika aku berikan mereka semua apa yang mereka mau, mana qasadari kami mimma indi. Itu semua tidak mengurangi kekayaan saya, tidak mengurangi harta saya, illa kama yankusul mikhyatu idza udkhilal bahr, kecuali sebagaimana berkurangnya lautan ketika dicelupkan jarum kemudian diangkat kembali. Ya enggak berkurang sama sekali. Jangankan lautan, gelas saja ini masyaallah kita ambil jarum, masukkan, timbang nih berapa gram ya, timbang berapa gram, masukkan jarum, keluarkan lagi, kurang enggak 0,1 gram? Enggak. Ini ukuran gelas gitu, apalagi ukuran samudra, nggak akan berkurang sama sekali bagi Allah Azza wa Jal. Maka mau nggak kita minta? Kita ni sering sekali nggak minta kepada Allah Azza wa Jal, padahal doa-doa yang mustajab itu banyak letaknya, banyak tempatnya dan banyak waktunya. Dari semisal antara azan dan iqamat, kemudian doa ketika sujudnya, waktu-waktu ini banyak sekali gitu. Bahkan kita sholat 5 waktu sehari gitu, 5 kali. Tapi ternyata banyak dari kita yang enggak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata kita minta, Masya Allah, kapanpun lo ya, sampai 24 jam kita minta, Allah dengar. Kita enggak bisa minta ke Pak Wali Kota. Kenapa? Karena ada jam kerja. Allah Azza wa Jalla enggak butuh tidur. Allah Subhanahu wa taala enggak butuh istirahat. Enggak ada jam-jam tertentu untuk minta kepada Allah Azza wa Jalla. Enggak, semua bebas. Memang ada beberapa yang lebih ditekankan, tapi semua bebas bagi Allah Azza wa Jal. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Allah zat yang maha hidupnya, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi hamba-hambanya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, yang mana Allah tidak ngantuk apalagi tidur. Pejabat tidur gak mereka? Tidur. Kita datang jam 12 ngamuk dia, Masya Allah. Kita datang jam 3 subuh marah dia. Gak tahu ini jam istirahat, nanti kalau udah jam kerja. Tapi bagi Allah Azza wa Jal, bahkan Masya Allah Tabarakar Rahman, di jam 3 malam, jam 2 malam, Allah yang datang untuk kita. Allah enggak butuh istirahat, Allah enggak butuh tidur. Bukankah itu cukup bagi kita? Dan bahkan kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala hina yabqa thuluthul lailil akhir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun untuk hamba-hambanya dari arsy Allah Azza wa Jal ke langit dunia ketika sepertiga malam apa? Terakhir. Allah berfirman, man yas'aluni fa'utiya wa man yad'uni fa'astajib lahu. Yang mau minta aku kasih, yang mau berdoa aku kabulkan. Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Orang yang mau beristighfar, minta ampun, aku akan ampunkan. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, kalau kita tahu Allah Subhanahu wa taala enggak ngantuk dan enggak butuh tidur, minta dari segala waktu yang kita miliki. Dan apa kata Allah? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah yang ada di langit dan ada di bumi. Berarti Allah tuh kaya banget gitu. Tinggal kita apa? Mau minta ataukah tidak. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya. Allah enggak butuh makhluk, sementara manusia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaya-kayanya orang tetap butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian nih fakir, butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang paling kaya pun butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kayanya dan maha terpujinya. Ada sebuah cerita, Masya Allah. Jadi beberapa ikhwah pengurus masjid, ketika itu mereka ada program yang membutuhkan dana besar.
Akhirnya datanglah mereka usahakan untuk mengajukan proposal kepada orang yang ya memiliki fulus banyaknya gitu. Orang yang Allah muliakan dengan hartanya. Ketika ba'dal isya ditunggu, Masya Allah, ternyata beliau lagi sholat apa? Ba'diyah. Lama ditunggu. Mereka mau mengajukan proposal. Habis ketika sholat ba'diyah, lanjutkan lagi, beliau mengangkat tangan kepada Allah Azza wa Jal dengan waktu yang cukup lama juga. Apa kata ikhwan ni? Udahlah kita pulang aja, orang kaya aja minta ya ke Allah, kita kok nggak minta ke Allah? Antum mengerti? Kita ini belum ada minta ke Allah, kita langsung datang ke manusia. Harusnya datang dulu kepada Allah Azza wa Jal, kemudian wasilah kepada siapa? Manusia. Kita ini lebih fokus kepada manusia dibanding kepada Allah Azza wa Jal. Kita datang dengan posisi siap bagaimanapun kepada manusia, tapi kalau Allah nggak kabulkan nih, Allah jadikan fulan nggak mau ngasih, nggak akan ngasih dia. Ini masalah di kita. Bergantungnya kita bukan kepada Allah Azza wa Jal. Bergantungnya kita kepada siapa? Makhluk yang lemah, yang hartanya terbatas, kemampuannya terbatas, semuanya terbatas bagi dia. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasnya. Maka ketika manusia mencari kecukupan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, justru dia tidak akan pernah cukup. Ana ulangi, manusia yang minta kecukupan kepada selain Allah, justru dia tidak akan pernah cukup. Ambisinya dunia nggak akan pernah cukup. Hatta sekaya-kayanya apapun dia, kalau fokusnya dia kepada selain Allah Azza wa Jalla, nggak akan pernah cukup. Hatta dia pesugihan pakai antum tahu pesugihan, orang yang minta jadi apa? Wong sugih gitu. Atau dia pakai jimatnya dan pakai apa? Ana nggak pernah tahu orang yang ikut pesugihan kecuali dia akan sengsara hidupnya. Wallahil azim. Kita udah beberapa kali nguruqyah mereka-mereka yang datang ke dukun untuk menjadi A, menjadi B, menjadi C. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada beberapa kalangan manusia yang datang minta tolong kepada golongan jin. Bukannya mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, fazaduhum rahaqa, mereka tambah binasa. Orang yang minta menjadi orang kaya kepada jinnya dia minta, bukannya tambah kaya, tambah melarat dia. Dan orang yang minta menjadi orang yang kebal, bukannya menjadi orang kebal, justru menjadi penakut. Kenapa? Karena dia itu minta kepada selain Allah Azza wa Jal, bukannya tambah cukup, malah tambah sengsara. Ana pernah mendapatkan cerita ikhwah yang dulu dia itu udah taubat beliau, Masya Allah, beliau udah hijrah. Dulunya datang ke dukun untuk apa? Menjadi kebal gitu. Dia bilang, Ustaz, ketika sabuk ana itu tinggal di rumah, ana berangkat beda provinsi gitu ya. Ketika di bus ana keringat dingin, ketinggalan sabuk ana. Anda lihat orang-orang yang lain yang nggak pakai sabuk itu tenang mereka semua. Ana orang yang paling penakut kata dia. Sampai ana tuh demam dan makan keringat dingin kata dia. Terpaksa ana pulang lagi untuk ngambil apa? Sabuk itu. Bayangin itu. Yang kita nggak pakai sabuk tenang-tenang saja, dia justru tambah apa? Penakut. Dan inilah manusia kalau nggak merasa cukup kepada Allah Azza wa Jalla. Sama orang yang ambisi dunia nggak akan pernah cukup. Tapi orang yang sibuk dengan akhirat, Allah akan cukupkan kehidupan dia. Disebutkan dalam sebuah hadis, man kanatid dunya hammah, barang siapa yang ambisinya adalah dunia, farraqallahu alaihi amrah, Allah jadikan urusannya bercerai-berai, wa ja'ala faqrahu baina ainihi, Allah jadikan kefakiran depan mata dia. Mau gaji 10 juta pun kerasa kurang sama dia, mau gaji 20 juta pun kurang bagi dia. Kenapa? Ambisinya bukan dia itu mengharap kepada Allah Azza wa Jal, tapi mengharap kepada dunia. Wa ja'ala faqrahu baina ainihi, sekaya-kaya dia tetap miskin. Pejabat-pejabat yang memiliki semisal gaji yang tinggi, kenapa masih ada yang korupsi? Sebabnya Allah jadikan kefakiran depan apa? Mata dia. Mereka-mereka yang mungkin ngurus lembaganya, yang Allah udah cukupkan, tapi entah kenapa masih ada aja praktek-praktek untuk nyunatnya, na'udzubillah. Dan hampir dalam setiap masyarakat seperti itu, baik dari kalangan bawahnya, menengahnya, atasnya. Kalau mereka nggak bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, akan terus merasakan apa? Kekurangan. Wa ja'ala faqrahu baina ainihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tidaklah dunia datang untuk dia kecuali apa yang sudah ditetapkan untuk dia. Ya segitu-gitu aja rezekinya.
mau kayak manapun dengan cara yang haram, ya segitu-gitu aja rezekinya. Kalau sejauh-jauh harta dia banyak 20 juta, Allah jadikan mobilnya ketabrak, anaknya sakit, masuk rumah sakit, Allah duitnya habis-habis aja sudah. Karena dia merasa gaji dia yang mencukupkan diri dia. Makanya ada orang-orang seperti ini tawakalnya cuman di akhir bulan. Ketika duitnya sudah apa? Nipis. Dia mengandalkan gaji di awal bulan, maka di akhir bulan Allah jadikan dia sengsara. Dan itu bukan sesuatu hal yang asing di sini. Rata-rata mereka yang mungkin gajinya berkali-kali lipat di atas apa UMK-nya atau UMR-nya, ternyata masih kurang saja. Dan kebalikannya, wa man kanatil akhiratu hamma, siapa yang akhir adalah ambisi dia, jama'allahu lahu amrahu, Allah akan kumpulkan semua urusan-urusan dia. Jadi ketika dikumpulkan enggak cerai-berai, dia mudah selesaikan perkara dia, pekerjaan dia. Dan kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ja'ala ghinahu fi qalbi, Allah jadikan kekayaan di depan mata dia, nampaknya kurang, bagi dia sangat cukup. Ada insyaallah di Jakarta itu cerita ke anak ketika anak safari dakwah ke sana, Ustaz, kami ini memang Allah jadikan berlebih harta kami, wallahi, tapi kami merasa kurang aja, kata dia. Kurang Ustaz, harta kami ini berlebih aslinya, tapi ada aja entah kenapa duit ini keluar aja untuk A, untuk B, untuk C, untuk D, dan seterusnya. Tapi kami ini masya Allah yang merasa ada di hati itu, lihat tukang beca masih bisa sholat subuh, masih bisa kumpulan keluarga, sarapan dengan keluarga, masih bisa ngantar anaknya ke sekolah, pulang jam 5, itu nikmat besar. Bayangin antum, orang kaya Allah jadikan cerai-berai urusan dia, dan orang yang nampaknya mungkin sulit Allah kumpulkan perkara dia kumpulan keluarga merasakan kebahagiaan yang jauh lebih besar. Jadi orang kaya hasad pun kepada orang yang apa? Miskin. Kalau orang miskin dia ambisinya akhirat gitu ya. Lain cerita kalau udahlah miskin nggak tahu diri, udahlah miskin malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada itu, udahlah miskin maksiat lagi. Ada. Ini kata Allah, orang yang paling Allah benci ail mustakbir. Udahlah miskin sombong, kata Nabi, dengan kemaksiatannya ada. Tapi ada orang-orang miskin yang memang kita lihat miskin, tapi dia taat kepada Allah Azza wa Jalla, ke masjidnya 5 waktu, bisa 5 waktu dia ke masjid dan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang mereka apa? Iri di hati mereka, enak banget hidupnya gitu. Dan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atatuhud dunya wa hiya raghimah, orang yang memang jadikan Allah sebagai pencukup bagi diri dia, maka dunia akan datang untuknya dalam kondisi dunia tunduk bagi dia. Masya Allah, dimudahkan dunia ini datang untuk orang-orang tersebut. Maka yang perlu kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mencukupi diri kita. Jadi sekurang-kurangnya ekonomi kita udah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang sering disampaikan oleh para ulama tentang kondisi bagaimana ekonomi kita saat ini. Aslilah, percayalah sama ana, ini ujian dari Allah Azza wa Jalla. Allah ingin tahu apa yang diucapkan oleh setiap lisan-lisan kita. Makanya Allah jadikan semisal ekonomi kita 18.000, nama Allah jadikan. Dan Allah berkehendak itu, dan suka-suka Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya sebabnya kenapa? Diri kita masing-masing. Terjadinya kemaksiatan yang terjadinya keculasan, terjadinya kecurangan, terjadi semua akibat diri kita masing-masing. Kita nggak bisa nyalakan pemerintah ya ikhwah. Wallahil azim, Allah ingin mencatat apa yang diucapkan oleh lisan-lisan kita. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan kita rezeki di saat rupiah 6.000 pun hajat, dan di saat rupiah 18.000 pun hajat. Allah Azza wa Jalla. Jangan dikira ini nggak pernah terjadi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi harga melambung tinggi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawaban Nabi, innallaha huwal musa'ir, sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga. Allah mau naikkan lambungkan tinggi. Ini ujian bagi hamba-hambanya.
Ternyata banyak dari kita yang merasa nggak cukup atau takut tentang ekonominya. Wallahi ya ikhwah, antum jangan kira masalah ujian ekonomi ini terjadi untuk orang-orang awam. Lah, hatta ustadznya paling berdampak untuk mereka. Ustadz ini udahlah gajinya di bawah UMR, kena hal ekonomi pula lagi. Tapi mereka ini bukan orang-orang yang suka mendemo, mengkritik pemerintah, enggak. Mereka itu menenangkan masyarakatnya. Antum kira kami enggak berdampak? Wallah sangat berdampak. Sangat berdampak. Dan kita tahu beberapa para ustaz, beberapa para asatidzah yang di pelosok sana gajinya di bawah standar. Tapi mereka mengingatkan masyarakatnya, mengingatkan umatnya. Allah Azza wa Jalla ada untuk kita, Allah mencukupi. Antum ingat enggak zaman Covid? Allah uji kita dengan ujian yang berat. Berapa tahun zaman Covid? Berapa tahun ya ikhwah? 3 tahun. Dari 2020 sampai 2023. Betapa banyak umat Islam yang pesimis akan rezekinya. 2026 masih hidup kita? Hidup gak kita sekarang? Wallah masih hidup kita nih sekarang. Berarti Allah kasih 3 tahun nih. Ini ujian untuk hamba-hambanya. Apakah dia merasa Allah cukup bagi dia ataukah tidak? Nanti lewat aja itu masanya, ada masanya insyaallah Allah lewatkan. Cuman Allah ingin mengetahui apa yang diucapkan oleh para hamba-hambanya. Apakah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ataukah mereka malah mengumpat, malah mereka marah dan sebagainya. Afwan ya ikhwah, kalau ada antum yang merasa ekonomi berdampak juga, jangan tersinggung. Jangan marah antum kepada apa yang anda sampaikan. Wallahi ya ikhwah, kita sama-sama berdampak. Tapi kalau kita merasa tidak cukup apa yang Allah kasih, wallahi ini berbahaya. Wallahi ini berbahaya. Percayalah sama ana, kita ini mendapatkan rezeki yang jauh lebih banyak dari Allah Azza wa Jalla. Nikmat oksigennya, nikmat kesehatannya, bisa berjalannya dan sebagainya. Apa kabarnya kalau Allah jadikan darah itu menggumpal sehingga enggak jalan, stroke kita. Wallahi lazim ya ikhwah, kalau Allah takdirkan satu gumpal darah Allah tahan ini, Allah sumbatkan di otak kita, nggak jalan, akibat kita ngumpat terus. Apa kabarnya ya ikhwah? Kenapa kita melihat kenapa kita melihat ujiannya saja? Kita tidak melihat apa? Nikmat Allah yang sangat apa? Yang sangat banyak. Maka dari itu, jadikan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang mana kita itu merasa cukup kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur, ketika mendapatkan musibah dia apa? Sabar. Antum tahu insyaallah, orang yang beriman ketika dia kaya nggak nampak kaya, ketika dia miskin nggak nampak miskin. Itu orang apa? Beriman. Dan ini yang Nabi katakan, ajaban li amril mu'min. Betapa menakjubkannya posisi seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal. Apa kata Nabi sallam? Inna amrahu kullahu khair. Semua kondisi dia semuanya kebaikan. Wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Tidaklah kondisi itu didapatkan oleh seseorang pun kecuali untuk orang-orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Antum tahu apa kata Nabi sallam? Inna asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan banyak nikmat, dia bersyukur, dan itu yang lebih baik bagi dia. Jadi dia hobi ngasih, enggak ada flexing, enggak ada bangga dengan hartanya. Ketika dia melihat orang-orang yang membutuhkan, dia kasihkan. Masya Allah. Jadi dia enggak nampak kaya, tawadhu saja. Orang ngira dia ini bukan orang yang kaya. Kenapa? Karena hobi ngasih. Ana sekarang mau nanya kepada antum ya ikhwah, Nabi orang kaya atau orang miskin? Orang kaya atau orang miskin? Kaya. Tapi apa yang terjadi? Nampak seakan-akan orang apa? Miskin. Karena Nabi hobi apa? Ngasih. Sampai bahkan kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hatta yalhaqa billah. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasakan kenyang sampai Nabi jumpa dengan Allah Azza wa Jalla, kami baru bisa kenyang. Nabi sallallahu kaya. Banyak Nabi SAW apa kambingnya, banyak hartanya, banyak emasnya. Tapi 1 dinar di rumah Nabi lewat 3 malam gak keluar, Nabi SAW marah. Jadi ketika dia kaya, dia keluarkan, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan orang yang terlihat kaya, enggak.
Kebalikannya, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Kalau dia ini kena musibah, kemiskinan, kefakiran, kesulitan ekonomi dan sebagainya, sabar, dia bersabar, maka itu yang lebih baik bagi dia. Kenapa? Nggak ngeluh ke sana, nggak ngeluh ke sini, nggak ngeluh ke sana, nggak ngeluh sini. Orang nggak tahu ternyata dia ini lagi apa? Susah. Ada nggak orang-orang kayak gitu? Ada. Makanya Masya Allah, sebagian orang awam tuh ngira hidup ustadz tuh tenang-tenang aja, enak banget ya jadi ustadz, hidupnya adem ayem tenang. Enggak, pening malah mereka. Di rumah itu mikirin apa, beras kita ini sama. Tapi kenapa nampaknya normal-normal saja? Karena mereka ini nggak curhat sana, nggak curhat sini. Ada sebagian ikhwan ngomong, Ustaz, Masya Allah ya, ana lihat kondisi para asatidah ini adem sama istrinya, ini gimana solusinya ya? Kami bilang, antum nggak tahu di balik itu. Tapi kami nggak cerita, antum cerita. Kami nggak ngeluh, antum ngeluh. Loh, Nabi aja dilempar piring oleh siapa? Aisyah. Ini kan musibah besar bagi Nabi SAW. Tapi Nabi SAW nggak pernah ngeluh, nggak pernah ngeluh. Justru Nabi katakan, gharat umukum, nggak apa-apa kalian sini, jangan pulang, jangan pulang. Ibu kalian lagi apa? Cemur. Sebatas itu. Kalau kita, kita punya tamu di rumah kita bahas poligami, istri ngamuk, antum pulang semua. Ini urusan anak sama istri anak sekarang. Masya Allah, dimarahin istrinya kan. Ketahuan ini orang sering bertengkar dengan istrinya kan gitu. Tapi Nabi SAW enggak. Sallallahu alaihi wasallam. Ini bedanya kita dengan apa? Dengan para asatidah. Bedanya kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aslinya sama ujian itu. Jangan dikira kita ini orang yang suci enggak kena musibah, enggak. Dan bahkan asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Orang yang paling keras cobaannya itu orang-orang para nabi yang statusnya nabi, kemudian orang-orang soleh setelahnya, kemudian orang-orang soleh setelahnya. Semakin soleh kita, semakin berat apa? Ujiannya, ujian ekonominya, ujian pasangannya. Wallahi lazim ya ikhwah, semakin berat ujiannya. Antum masih enak sama keluarga kita, Masya Allah. Sama keluarga kita pulang enak banget, jumpa dengan keluarga tuh sering gitu. Coba ustadz, apalagi ustadz yang sering safari dakwah, 3 hari ditinggalkan istrinya. Antum gimana cara nenangkan istri? Ini wallahi ya, nggak gampang. Cuman kita nggak cerita ke A, ke B, ke C, nggak. Tenang aja kita. Nah inilah membedakan antara orang yang awam, yang nggak tahu solusinya apa, dengan mereka-mereka yang soleh, yang tahu apa solusi. Nah inilah akhirnya kita, kalaupun kena musibah yang berat, ingat Allah akan cukupkan kita. Dan rezeki kita nih, Masya Allah, Allah firmankan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Dan tidaklah ada makhluk manapun yang berjalan di atas muka bumi Allah Azza wa Jal kecuali Allah yang pasti ngasih apa? Rezeki. Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Kalau udah Allah yang ngasih rezeki, wallah harusnya tenang, nggak usah jauh-jauh. Kalau Pak Wali Kota ngomong ke kita, Mas, jangan khawatir, insya Allah bulanan antum ana yang akan jamin. Bahagia nggak kita? Bahagia, tenang gitu. Tapi kenapa Allah nggak tenang kalau udah Allah kasih apa janji? Kok takut banget gitu? Kita lebih tenang dengan janjinya apa? Pak Wali Kota dibandingkan janji Allah Azza wa Jal. Ini masalahnya di kita ya ikhwah. Ada aja orang-orang kalau udah dikasih jaminan oleh wali kota, sengsara juga, awalnya senang gitu kan. Tapi akhirnya kalau nggak merasa cukup, ya kurang-kurang aja. Tapi Masya Allah ya ikhwah, percayalah sama ana, selama kita hidup rezeki kita akan terus ada. Dan bahkan disebutkan, inna rizqa, sesungguhnya rezeki, innal abda la yatlubuhu rizquhu kama yatlubuhu ajaluhu. Sesungguhnya seorang hamba akan diincar oleh rezekinya lebih cepat dibandingkan ajalnya mengincar dia. Berarti lebih cepat rezeki yang datang untuk kita atau ajal? Rezeki. Makanya apa kata Nabi SAW? Inna nafsa lan tamuta hatta tasawfiya rizqaha. Sesungguhnya seorang hamba ini tidak akan wafat, tidak akan meninggal kecuali telah sempurna apa? Rezekinya. Tahu Masya Allah. Ana ada memelihara beberapa hewan, ada kambing, domba, ayam gitu. Ana pernah melihara ayam. Jadi sampai sekarang Anda punya pelihara ayam. Alhamdulillah ayam kampung banyak kita.
Jadi ada anakan ayam gitu, sakit dia. Dan qaddar Allah ketika anak kurung gitu ya, kita kurung di kandang itu biar nggak keluar masih kecil, diinjak terus oleh induknya gitu, diinjak terus. Akhirnya anak ambil, anak kasihan nih kan, anak lihat nih gimana solusinya. Yuk, masih hidup tapi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa jalan dan sebagainya, masih kecil. Ini kalau anak biarkan kayak gini takut nyiksa, tapi kalau disembelih siapa yang tega gitu kan. Anak nggak tahu ini solusinya gimana. Ini masih anakan gitu, dia sakit kena injak terus sama induknya. Anak bingung ini gimana solusinya ya. Kalau siapa yang tega mau nyembelih masih kecil kayak gitu. Yang kedua, ini kalau dibiarkan takutnya nanti ditanya, kita dihisab oleh Allah Azza wa Jalla, kenapa dibiarkan kayak gini tersiksa. Bingung kita. Masyaallah. Akhirnya ikhwan bilang, Ustaz nggak apa-apa, kasih makan aja sudah, bismillah. Tapi ketika anak kasih makan, anak suapkan 1 butir beras, anak masukkan ke dalam paruhnya. Setelah masuk mati dia. Ya mungkin kesedak. Mungkin apa kesedak. Tapi antum tahu faedah yang bisa ambil? Ada rezeki 1 butir beras yang belum masuk untuk dia. Masuk mati dia. Walaupun kesedak. Walaupun mati apa? Kesedak. Tapi Allah yakin satu ini kalau nggak masuk kayaknya nggak mati dia. Sampai masuk baru meninggal. Ini menunjukkan kepada kita, kalau masih hidup kita terus optimis, jangan pesimis, karena ada Allah yang mencukupkan hamba-hambanya. Antum tahu Ustaz Ali Ahmad Riau, beliau cerita, Masya Allah, kalian ini takut tentang masalah rezeki, kata beliau. Hewan ayam nggak punya akal, anaknya banyak. Kita punya akal, anak berapa? 2, Masya Allah. Takut rezeki. Ayam kalau bisa terus punya anak. Oh enggak usah, enak banget ayam nggak punya anak. Enggak. Masalahnya kita semakin sempurna akal kita, semakin ditakut-takuti oleh syaitan. Antum tahu apa kata Allah? Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan datang kepada kalian menakut-nakuti tentang kemiskinan, kefakiran. Akhirnya apa? Syaitan memerintahkan kalian untuk hal-hal yang buruk, membatasi apa keturunan kita. Na'udzubillah. Allah udah cukupkan, malah kita bataskan. Taib. Antum tahu, Masya Allah, anak kecil, pernah nggak anak antum khawatir besok bisa makan atau enggak? Sampai mereka nanya, "Bah, Abi, besok kita makan apa?" Pernah nanya gitu? Enggak. Kita yang bertanya ke istri kita, atau istri kita nanya kepada kita, "Bang, kita besok makan apa ini?" Khawatir tentang masalah rezeki. Anak kita selapar-laparnya mereka, fitrah mereka masih lurus. Walaupun akal mereka nggak sempurna. Entah kenapa akal kita yang sempurna, Allah sempurnakan akalnya, semakin takut kita dan semakin jauh dari fitrah yang selamat. Sampai nanya, khawatir besok makan apa? Kita ini tenangnya ikhwah, Allah kasih nikmat yang banyak. Nikmat kita, sesusah-susah hidup kita, nikmat kita ini jauh lebih besar dibandingkan nikmat yang Allah kasih untuk Qarun. Oh wallahi ya ikhwah, Qarun kapan mau makan ikan, ikan itu harus dihabiskan di hari itu. Kalau nggak basi, karena nggak ada kulkas. Kapan makan kambingnya kayak gitu, kapan makan ayamnya kayak gitu, kapan nyembelih yang harus dimakan. Kita sampai hari ini daging hewan kurban aja masih ada di kulkas. Ya kan? Takut banget. Bisa nggak itu sampai 6 bulan lagi di kulkas? Masih bisa. Tapi takut banget tentang masalah ekonomi. Sedangkan Nabi SAW katakan, man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadihi 'indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Barang siapa yang dia itu merasa aman di rumahnya, di wilayahnya, dan diberikan sehat jasmaninya oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, wa indahu qutu yaumihi, dia memiliki makanan pokok yang dimakan di hari itu. Ana ulangi, yang bisa dimakan di hari itu. Besok nggak ada nih, tapi ada yang dimakan di hari itu. Faka'annama hizat lahu dunya, seakan-akan dunia dikumpulkan untuk dia. Nikmat banget. Kita bukan memiliki makanan yang bisa dimakan di hari itu. Bahkan sampai 6 bulan lagi pun bisa kita apa? Makan. Beras ini bisa nggak dibiarkan lama? Beras bisa, aman, pangan tuh ada. Tapi kita cuma takut gara-gara satu saja dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, melemahnya rupiah dan apa?
kuatnya dolar. Itu dibuat betul-betul takut kita, na'udzubillah. Memang kita khawatir, ada kekhawatiran manusiawi. Ikhtiar tetap ikhtiar, usaha tetap usaha, doa tetap doa. Bukan berarti oh enggak, kita serahkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Enggak, usaha dagang kita tetap dagang. Minta kepada Allah tetap minta kepada Allah. Kenapa? Allahus Samad. Karena Allah ini tempat kita bertumpu. Maka apa? Kita dituntut oleh Allah. Betul Allah ini mencukupi hamba-hamba, tapi diperintahkan oleh Allah untuk ikhtiar, gerak, usaha, dagang, bekerja. Naam, sahih. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Semangatlah untuk hal-hal yang bermanfaat untuk engkau. Dagang, jualan, bekerja, semangat. Yang kedua, wasta'in billah, minta tolong kepada siapa? Allah Azza wa Jal. Wala ta'jiz, jangan punya sikap lemah, mental lemah, belum apa-apa enggak bisa, enggak mau mencoba. Mental anak-anak muda nih sekarang, mental mereka rata-rata itu seperti itu, ajiz. Belum dicoba udah bilang enggak bisa. Antum tahu Nabi SAW itu sudah memiliki income pribadi dengan usaha beliau sendiri. Umur 8 tahun Nabi kita Muhammad SAW udah ngembala kambing. Nabi nerima upah ngembala kambing. Nabi bekerja sallallahu alaihi wasallam. Bahkan apa kata Nabi SAW, ma min nabiyyin illa wa qad ra'al ghanam. Tidaklah seorang nabi kecuali dia telah mengembala apa? Kambingnya usaha. Nabi dagang sallallahu alaihi wasallam bersama istrinya. Walaupun ketika itu bosnya bukan istrinya, Khadijah belum jadi apa? Istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah dagang Nabi sallallahu alaihi wasallam, habis ngembala dagang Nabi sallallahu alaihi wasallam, usaha. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sikap yang lemah? Enggak. Kita bahkan di zaman para sahabat, bahkan sampai sekarang nih syariatnya masih berlaku. Kita boleh membantu harta anak yatim untuk kita kelola karena mereka masih anak-anak. Tapi kalau mereka sudah balik, tidak boleh kita kelola lagi. Kenapa? Karena orang balik dituntut untuk mencari maisha sendiri. Dia bisa ngelola harta dia sendiri. Ini sekarang anak-anak muda umur yang sudah posisi kuliah masih minta uang jajan dari bapaknya. Sibuknya ngapain? Main game. Ini sikap ajiz, sikap lemah, mentalnya lemah. Dan semakin di akhir zaman percaya sama anak. Makanya ya ikhwah, antum punya anak-anak kecil nih, kalau antum ada usaha, jangan biarkan mereka ini main gamenya. Kita bekerja tukang servis motor, bawa anak kita. Kita ngembala kambing, bawa anak kita. Kita ngarit rumput, bawa anak kita. Kita nyadap karet. Ini sering anak sampaikan kepada ikhwah. Kenapa? Karena anak kita itu harus bisa memiliki income pribadi, usahakan dengan usaha dia. Ketika dia sudah balik, dia sudah mandiri. Sudah apa? Mandiri. Jadi nggak dicekokin lagi. Ini udah nikah masih dapat uang sangu dari apa? Bapaknya. Enggak mandiri. Sampai kapan kita seperti itu ya ikhwah? Biarkan saja anak kita bisa mandiri, dia bisa mandiri. Maka kalau kita berusaha kepada Allah Azza wa Jalla, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan enggak minta tolong. Dari setiap perbuatan kita, usaha, buka lapak kita setiap hari, bismillah ya Allah, bantu ana untuk menyelesaikan perkara ana. Allah akan mudahkan. Jangan minta kepada makhluk selain Allah Azza wa Jal. Katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah adalah sebaik-baik penanggung bagi kita. Apa kata Nabi SAW? Ini ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil, ucapan Nabi Ibrahim ketika dicampakkan oleh dicampakkan oleh manusia kepada kubangan apinya. Ucapannya apa? Dengan tegas mengatakan hasbunallah, cukup bagi kami hanya siapa? Allah Azza wa Jal. Itu Nabi Ibrahim, enggak gentar dia. Antum tahu ujian datang untuk Nabi Ibrahim. Allah mengirimkan malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril nanya, "Ya Ibrahim, hal laka ilayya min hajah?" Engkau butuh enggak kepada saya, kata malaikat Jibril. Antum tahu apa jawaban Nabi Ibrahim?
amma ilaika fala, amma ilallahi fabala. Kalau kepada engkau aku enggak butuh pertolongan, enggak butuh aku pertolongan engkau. Masya Allah, malaikat nawarkan untuk membantu untuk membantu Nabi Ibrahim. Amma ilaik, wahai Jibril, adapun bantuan engkau aku enggak butuh. Amma ilallahi fabala. Tapi kalau bantuan Allah aku apa? Butuh. Apa ucapannya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini ucapan sering kita ucapkan ya ikhwah. Sering kita apa? Kita ulangi berkali-kali. Hatta sakitnya pun minta tolong kepada siapa? Allah. Allah akan mencukupi kita. Ini enggak, kita ini bertumpunya kepada siapa? Dokter. Sampai datang kita ke rumah sakit, dok sembuhkan anak. Allahul musta'an. Dokter bisa nyembuhkan? Enggak bisa. Ngobatin iya. Makanya termasuk kesalahan fatal umat Islam, datang ke rumah sakit ngomong dok sembuhkan anak. Enggak, sembuh ini hasil, kesembuhan hasil pengobatan wasilah. Yang benar dok obatin anak. Kalau sembuhkan anak, dokternya sakit kok. Dan bahkan ada dokter spesialis jantung meninggal kena serangan jantung. Itu spesialis apa? Jantung. Dan ana bahkan punya kenalan dokter spesialis kejiwaan. Beliau bilang, Ustaz, kami spesialis jiwa, tapi kami adalah orang yang paling rentan kejiwaannya. Masya Allah. Kenapa? Seringnya menerima konsultasi dari orang-orang yang sakit apa? Jiwa. Bayangin antum, dokter itu paling rentan dan dia bisa paling stres. Padahal dia ahli apa? Kejiwaan. Allah jadikan ini ujian bagi manusia. Dan ini terjadi ya ikhwah. Makanya dokter pun nggak bisa menyembuhkan. Tiba-tiba kita bertumpu kepada apa? Dokter, dok sembuhkan anak dok. Dokter nggak bisa menyembuhkan ya ikhwah. Karena kita ini bertumpu kepada apa? Makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti apa katakan? Dok, obatin anak. Kenapa Nabi Ibrahim mengatakan wa idza maritu fahuwa yashfin? Kalau saya sakit yang menyembuhkan cuma siapa? Allah. Betul, kita melakukan pengobatan. Nabi katakan tadawu, kalian berobatlah. Berobat ini wasilah, kesembuhan adalah apa? Hasil. Kita nggak tahu berobat sampai 100 tahun pun nggak pernah tahu kita kapan kesembuhan itu datang. Nabi Ayub 18 tahun baru apa sembuh? Obatnya A, B dan C ternyata gagal terus. Ternyata apa obatnya kata Allah Azza wa Jal? Urkut birijlik. Cuma apa? Urkut birijlik. Hentakkan kaki engkau ke tanah. Itu obatnya. Ternyata sembuh. Wallah sembuh, sudah selesai. Penyakit siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Urkut birijlik. Cuman itu saja. Kita nggak nyangka ternyata hal yang sepele kalau Allah jadikan itu wasilah, jadi wasilah. Nah jadi ala kulil hasil ini hanya milik Allah. Hamba ini hanya Allah titipkan apa? Wasilah, sebabnya saja. Maka apa? Semua kalau kita sakit kanker pun nggak usah takut, nggak usah bertemu kepada dokter, nggak. Bertumpu kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namullahu alam bisawab. Bahkan Allah yang mencukupi hamba-hambanya. Hatta mereka dikhianatin, mereka didustakan, Nabi SAW sampai dicela, dihina, dimaki, Allah yang menyukupkan untuk mereka semua. Untuk Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa iyuridu ayyakhda'uka fa inna hasbakallah. Wahai Muhammad, kalau mereka ingin menipu engkau, cukuplah Allah untuk engkau. Udah, Allah pelindung bagi engkau. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Allah yang menolong engkau wahai Muhammad dengan pertolongan dari Allah Azza wa Jal. Dan Allah menolong engkau dengan apa? Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Allah yang menolong kita. Antum berdakwah nih ditipu oleh masyarakat, dihinakan masyarakat, dicela oleh masyarakat, mereka melakukan apa? Makarnya, mereka melakukan kekhianatannya. Tenang aja, sudah maafkan mereka, maafkan mereka. Kenapa? Karena faktanya banyak dari kita yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ucapannya apa? Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini doa zikir yang selalu kita ucapkan, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, wallahu alam bisawab. Lihat para sahabat Nabi kita Muhammad SAW ketika diancam, mereka cukup katakan, cukup bagi kami Allah Azza wa Jalla. Kalian mengancam semua, enggak takut kami, Masya Allah. Tuh tahu perang Badar 300 lawan
Anak ketika cerita ini, apa kemarin kata Pak Yono Ustaz, beliau kan tentara kan, Masya Allah. Anak dengar cerita itu getaran ya hati Anda Ustaz. 300 sama berapa? 900. Berarti satu orang harus melawan berapa orang? 3 orang, 1:3. Kalau satu muslim meninggal, berarti yang 3 tadi diserahkan ke muslim yang lain, faham? Kalau lagi meninggal diserahkan ke yang lain, kan saking banyaknya gitu kan. Tapi ketika perang Badar, apakah mereka takut? Enggak. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Alladzina qala lahumun nas. Para sahabat didatangi oleh banyak gerombolan manusia. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika para sahabat didatangi oleh banyak orang, mereka mengatakan, sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk kalian, untuk membinasakan kalian. Fakhshawhum, takutlah kalian kepada mereka. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Fazadahum imana, mereka justru bertambah imannya. Apa yang mereka ucapkan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala cukup sebagai apa? Sebaik-baik apa? Penjaga bagi kami, pelindung bagi kami. Apa kata Allah? Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su. Mereka pulang dalam kondisi membawa nikmat, kemenangan, Masya Allah. 1 lawan 3 tetap menang umat Islam. Tetap apa? Tetap menang. Wa fadlil lam yamsashum su, dan mereka tidak kena apa? Keburukan sedikit pun. Kocar kacir orang-orang yang tidak beriman kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan kepada kita sesempit-sempitnya hidup kita, kondisi kita, kapan kita yakin kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan mudahkan. Tapi kalau udah pesimis susah, wallah ya ikhwah. Makanya ana sering katakan, hati-hati dari pesimis. Harusnya kita memiliki optimisme. Betapa banyak kerusakan terjadi awalnya gara-gara suudzon kepada Allah, gara-gara pesimis. Apa kata Allah dalam hadits qudsi? Ana inda dhanni 'abdi bi falyadhunna 'abdi ma syaa. Aku ini bersama prasangka hambaku. Silakan hambaku berprasangka apa yang dia mau. In dhanna khairan fa khairan wa in dhanna syarran fa syarrun. Kalau dia berprasangka baik, dia dapat kebaikan, dan kalau dia berprasangka buruk, dia dapat apa? Keburukan. Antum tahu betapa banyak penyakit-penyakit muncul sebabnya kita berprasangka buruk pada Allah Azza wa Jalla. Makan kambing, apa kata masyarakat kita? Darah tinggi, terus kolesterol, terus dan. Padahal yang buat sebenarnya yang paling berdampak untuk kolesterol bukan daging kambing, justru daging apa? Sapi. Semua ilmuwan yang faham tentang ilmu itu, kedokterannya kah, semuanya ahli medisnya kah, ahli gizinya kah, mereka sadar itu. Penelitian di mana-mana, jurnal di mana-mana. Sebenarnya yang lebih rentan untuk kolesterol bukan daging kambing, daging apa? Sapi. Kenapa kita makan aman daging sapi dan kita bahaya daging kambing? Karena kita udah berprasangka buruk dengan daging apa? Kambing. Sugesti yang nggak baik, pesimis yang nggak baik, ngundang hal-hal yang buruk. Kenapa? Itu kata Nabi SAW, kata Allah dalam hadits qudsi tadi. Kalau dia berprasangka buruk, dia akan dapat keburukan tadi. Yang di benak dia sakit, ya sakitlah. Antum tahu, Masya Allah, nggak usah jauh-jauh. Jadi ada orang yang laki-laki yang tua. Ini kita sampai jam 6, besok kita tutup. Ini terakhir. Antum tahu laki-laki yang sudah tua di zaman Nabi kita Muhammad SAW, beliau lagi sakit. Ketika beliau sakit nih, laki-laki yang sudah tua renta, Nabi SAW jenguk nih. Ketika Nabi SAW jenguk, apa kata Nabi SAW? Syafaqallah, la ba'sa, tahur insyaallah. Enggak apa-apa, aman katanya. Jadi ucapan la ba'sa itu enggak apa-apa, aman gitu maksudnya. Nabi membangun apa? Sikap optimis gitu. Nabi datang, la ba'sa, tahur insyaallah, enggak apa-apa, aman ini, aman. Tahur insyaallah. Ini jalan bagi kita untuk apa? Dihilangkan dosa-dosa kita. Aman-aman, tenang, insyaallah aman. Gitu. Jadi Pak, kalau antum jenguk orang sakit kanker, jangan bilang aduh kanker,
aduh stroke gitu. Antum jangan tampakkan hal-hal yang kayak gitu. Stres dia, aduh stadium 4, divonis meninggal berapa bulan lagi. Antum makin kaget, aduh. Coba antum bilang enggak apa-apa. Ajal di tangan Allah Azza wa Jalla. Banyak orang yang hidup nanti waktu yang panjang, tenang. Nah, itu harusnya. Jadi ucapkan la ba'sa itu maksudnya apa? Enggak apa-apa, udah tenang aja, aman itu. Tahur insyaallah. Tiba-tiba laki-laki tua ini ngomong apa? Syekhun kabir human tafur ala syekhin kabir tuziruhul kubur. Ini nih demam tinggi yang nimpa laki-laki tua yang siap dibawa ke kuburan. Nabi ketika dengar itu apa kata Nabi? Idzan fana'am. Kalau itu prasangka engkau, ya sudah, mau bilang apa lagi? Nabi keluar dari rumahnya, meninggal langsung nih laki-laki itu. Pesimis karena ucapan dia tuziruhul kubur, laki-laki tua yang siap dibawa kemana? Ke kuburan. Makanya betapa banyak penyakit-penyakit muncul tuh sebabnya pesimis. Betapa banyak kemiskinan-kemiskinan terjadi sebabnya karena apa? Pesimis. Orang banyak yang merasakan harta yang banyak sebabnya optimis yang dia bangun di dalam benak dia. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah jauh-jauh. Hujan nih, hujan. Anak-anak kecil mandi enggak hujan? Mandi hujan. Ana enggak pernah larang anak-anak mandi hujan. Nak mandi hujan. Karena kenapa? Kata Allah Azza wa Jalla, kami wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Kami turunkan dari langit air yang diberkahi. Langsung turun dari langit. Makanya ya ikhwah, tanaman antum siram gitu loh ya, tanaman tidak lebih utama dibandingkan siraman yang langsung turun dari mana? Langit. Karena airnya itu betul-betul berkah. Percaya sama ana, sekering-keringnya kita pakai tambahan air apapun gitu ya, enggak terlalu efektif dibandingkan kalau air itu turun dari mana? Langitnya Allah Azza wa Jalla. Kalau tanaman merasakan berkahnya, hewan merasakan berkahnya, apalagi manusia. Ana enggak pernah larang. Udah mandi, nak mandi hujan sana, main. Enggak ada demam-demam, Pak. Tapi kita nak jangan mandi hujan, nanti sakit. Keluar dia, masuk lagi sakit. Karena dia pun, anak kita khawatirnya bakal apa? Sakit. Akhirnya yang terjadi sakit ketika dia diam-diaman keluar. Ini banyak ya hal-hal seperti ini. Sebabnya gara-gara apa? Pesimis. Banyak penyakit-penyakit yang muncul. Makanya jangan terlalu jadi orang-orang parno gitu. Ini kenapa benjolannya? Kanker enggak nih? Kanker getah bening dan sebagainya apa ya ini ya? Nggak usah tuh parno kayak gitu. Nanti betul-betulan terjadi takutnya. Kenapa? Karena betapa banyak muncul penyakit sebabnya hal-hal seperti itu. Taib ala kulli hal, kalaupun kita kena musibah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba-hamba. Tapi ini ana enggak bisa sampai panjang-panjang ya ikhwan, sampai jam 6 saja dan ini sudah jam 6. Ana mohon maaf ala kulli hal, ana masih ada kajian nanti di bulan Rajab insyaallah. Sampai nanti di Goro siang, habis sana pulang baru ke Palembang. Jadi ya Allah kulil, mudah-mudahan kita bisa jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. Yang benar datang yang mutlak dari Allah Azza wa Jalla dan yang salah datang yang dari anak pribadi syaitan, dan ana berlindung dari kesalahan tersebut. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.